Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga pada hari Sabtu malam Ahad ini kita semua bisa berkumpul dalam live streaming di channel kesayangan kita, yaitu channel Laboratorium Sains Kristologi Al-Hadid atau LSK Al-Hadid, dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ya seluruh amal ibadah, amal soleh kita yang kita lakukan sehari-hari. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita sejenak ya, hening untuk membacakan umul kitab suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita bicarakan nanti dari awal sampai akhir senantiasa selalu dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fa'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, malam hari ini kita akan membahas satu tema ya. Tema ini berasal dari mimpi saya sebetulnya ya, beberapa malam yang lalu. Ya berarti kalau kita live streaming terakhir hari Kamis, berarti hari Jumat kemarin ya. Sehingga saya merasa tertarik untuk kita coba bahas ya. Jadi dalam mimpi saya itu saya seperti sedang memberikan satu taklim gitu ya, kajian, di mana temanya waktu itu di dalam sebuah masjid ya. Temanya itu sebuah rumus ya. Jadi kalau rumus matematika itu kan 1 tambah 1 2 ya. Nah, kalau ini rumus tapi bukan rumus matematika ya, rumus ya apa ya, pokoknya seperti sebuah rumus gitu ya, nggak tahu rumus apa ini ya. Islam plus Islam gitu ya sama dengan Islam ya. Yang pertama itu ada 3 ya. Yang kedua, Islam plus Islam sama dengan bahagia ya. Yang ketiga, Islam plus Islam atau Islam tambah Islam itu sama dengan powerful ya. Jadi kalau tahu bahasa lainnya itu Islam plus Islam sama dengan Islam, Islam plus Islam sama dengan happiness, Islam plus Islam sama dengan powerful. Jadi tiga rumus ini yang waktu dalam mimpi itu saya ajarkan kepada hadirin ya, jamaah yang ada waktu itu di sebuah masjid. Ya mimpi memang bunga tidur gitu ya, tapi kalau di Islam kan kita yakin bahwa mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mimpi yang buruk itu datangnya dari setan gitu ya. Jadi saya mengaminkan mudah-mudahan ini adalah mimpi yang baik gitu ya. Nah, walaupun kami juga tidak bukan orang yang 100% percaya dalam semua dalam mimpi gitu ya. Tapi kalau mau dilihat dari latar belakang saya waktu Kristen dulu, sebetulnya memang nyambung ya. Jadi begini, saya ini kan dilahirkan ya sebagai seorang Kristen yang beraliran Pantekosta ya. Jadi aliran-aliran Roh Kudus punya ini.
Sehingga kemudian kalau di Pantekosta itu kan kita yakin bahwa Tuhan bisa hadir dalam apa namanya itu aktivitas kita. Ketika kita main gitar ya, main lagu-lagu rohani gereja itu, Roh Kudus itu hadir gitu ya. Kemudian ketika kita tidur bisa bertemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian percaya kepada pengobatan yang mengandung mukjizat-mukjizat yang seperti di TV gitu ya. Kalau sekarang ini yang lagi terkenal ini ya, ada Pastor Lai namanya gitu ya di TikTok ini ya. Kalau apa namanya itu yang apa tuh namanya yang nasional itu pastor siapa namanya lupa saya. Yang apa namanya itu agak besar namanya gitu yang udah terkenal gitu ya. Yang baru-baru ini ya seperti Pastor Lai gitu ya, pengobatan apa namanya itu mukjizat gitu ya. Dengan apa namanya menopangkan ya tangan gitu ya seperti ini kemudian dibacakan doa dalam nama Yesus gitu ya dan sebagainya, nah kan nanti orang itu sembuh ya. Itulah dulu kekristenan yang saya jalani itu model seperti itu ya. Jadi yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan gitu. Itu udah mendarah daging dalam hidup kita ini. Namun setelah jadi Islam kan semua ini tidak bisa menjadi dasar keimanan ya. Tidak boleh dalam Islam itu misalnya orang sholawatan tiba-tiba kemasukan roh Nabi Muhammad yang nggak ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bisa merasakan ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu seperti hadir ya, ibarat apa namanya itu memenuhi satu ruangan ya, auranya gitu ya. Mungkin itu bisa ya, tapi tidak termasuk bagian dari keimanan. Dan ini menjadi apa namanya itu ikhtilaf di kalangan umat Islam ya. Kemudian tidak bisa juga misalnya kita mimpi bertemu dengan Tuhan ya. Kalau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW masih bisa, tapi itu pun tidak mudah karena tidak semua orang ya bisa mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Saya sebetulnya agak sering ya apa namanya itu kalau bahasanya itu seperti petunjuk dalam mimpi gitu ya. Tetapi sampai saat ini saya pribadi belum pernah mendapatkan kesempatan mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sehingga karena apa? Karena itu tadi ya, tidak semua orang, hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang memang pantas gitu ya, dinilai pantas oleh Allah gitu ya untuk bertemu dengan kekasihnya, walaupun hanya lewat mimpi. Karena mimpi bertemu dengan Nabi itu mimpi yang tidak bisa diserupai setan. Kalau saya mimpi ketemu Wali Songo, wah itu bisa jadi setan yang menyerupai Wali Songo gitu ya. Saya mimpi bertemu dengan apa namanya itu Nabi Adam misalnya, Nabi Khidir misalnya. Nah itu masih diragukan kebenaran karena itu tidak bisa dijadikan dasar keimanan ya. Tetapi kalau mimpi dalam bentuk petunjuk-petunjuk lain seperti yang tadi saya ceritakan itu agak sering ya. Termasuk saya pernah bahas karena saya agak lama tidak membaca Al-Quran, saya pernah ya seperti mendapatkan satu teguran gitu ya. Teguran itu apa namanya itu berbentuk gaib gitu ya, tapi bukan kemudian sosok datang, enggak. Tapi hanya seperti sebuah reminder dalam bentuk mungkin bisikan, tapi bisikan itu bukan bisikan yang seperti ada suara setan atau suara jin yang bisik ke kuping saya. Cuma saya seperti diingatkan sama Allah mungkin lewat apa namanya itu petunjuk Allah gitu ya. Tapi bukan ketemu sama Allah ya, jangan salah paham bahwa misalnya lisanmu itu, mulutmu itu sudah berat, apa namanya itu, apa namanya bunyi kalimatnya seperti itu. Mulutmu itu sudah berat dan yang kedua apa namanya itu lidahmu itu kaku karena kamu tidak pernah baca Al-Quran. Nah, kemudian saya ingat-ingat ya memang saya sudah 3 bulan belakangan hampir tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kemudian setelah itu saya coba muhasabah, kemudian saya perbaiki dan alhamdulillah sampai sekarang kembali istiqomah ya. Kemudian apa namanya tadarus Al-Quran secara rutin ya. Ya terkadang apa namanya satu surat ya seperti hari ini tadi alhamdulillah dapat
bisa selesai membaca surat Al-Anfal ya, surat nomor 8 ya, yang berjumlah 75 ayatnya. Jadi alhamdulillah dari maghrib sampai menjelang Isya gitu ya. Tidak tentu waktunya, pokoknya setiap hari harus menyempatkan waktu ya, setelah mendapatkan teguran tadi gitu ya. Nah, ya seperti yang mimpi apa namanya itu malam kemarin itu ya seperti ini. Kemudian saya menjelaskan di situ, saya menjelaskan ya dalam mimpi itu seolah-olah saya sedang mengajar ya kepada banyak jamaah tentang keislaman ya. Ya memang mohon maaf ya, saya ini kan setelah jadi Islam ini betul-betul kesemsem gitu ya sama Islam ini. Termasuk di pesantren Al-Hadid sendiri saya selalu bilang sama santri-santri, kebanggaan kita itu bukan sebagai santri Al-Hadid. Makanya kalau Bapak Ibu atau ikhwan-ikhwan sekalian silaturahim ke pondok pesantren Al-Hadid tidak akan mendapati tulisan ya. Misalnya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya kan. Welcome ya. Selamat datang di pondok pesantren Al-Hadid, tidak ada. Bahkan papan nama pun kita tidak mau pasang ya. Bukan tidak bisa pasang ya, banyak yang menawarin. Udah Ustaz tinggal sebut mau papan nama neon box atau bentuknya ya besi, ya plakat, macam-macam ya. Mau berapa ukurannya? Ya, teksnya bagaimana? Nanti kita bikinin. Saya tidak mau ya. Dan kalau udah masuk ke pesantren Al-Hadid pun tidak ada tulisan pondok pesantren Al-Hadid, tidak ada. Kenapa? Saya mau mengajarkan santri-santri itu bangga bukan sebagai alumni, sebagai alma mater Al-Hadid, tetapi bangga menjadi seorang muslim dan itu berlaku kontrak itu seumur hidup. Sampai mati ya tetap harus Islam. Ya, sebelum di Al-Hadid Islam, masuk Al-Hadid Islamnya tambah baik, selesai dari Al-Hadid sampai mati tetap Islam kan. Sehingga kemudian kita di sini mendoktrin ya, siapapun yang ada di pesantren ini dengan doktrin ABJI. Aku bangga jadi Islam, bukan aku bangga jadi santri Al-Hadid, bukan, tetapi aku bangga jadi Islam ya. Sehingga buat kami di sini kami tidak terlalu pusing dengan Al-Hadidnya, tetapi yang kami pusing adalah manakala ada santri kami yang kemudian dia tidak dia memutuskan kontraknya dia, kontrak hidupnya dia, harusnya dia mati dalam keadaan Islam, malah dia mati dalam keadaan kafir. Nah ini min dalik yang seperti ini. Nah seperti itu ya, sehingga kemudian dalam mimpi pun sering ya, saya tuh sering mimpi lagi ngajar gitu ya. Nah terus kemudian tiba-tiba dapat sesuatu yang bagus ya. Andai kata itu petunjuk ya, tapi itu bukan menjadi dasar keimanan. Nah, mungkin itu sebuah kebaikan saja yang bisa kita ambil pelajaran ya. Tapi karena apa? Karena itu cuma mimpi. Nah, jadi di mimpi itu saya mengajarkan 3 hal tadi. Jadi Islam, kalau udah jadi orang Islam ini, Islam ketemu Islam, jadi Islam plus Islam itu artinya kita ini dalam konteks berjamaah, ya. Islam ini kan dikuatkan ya, dalam satu ikatan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka di Al-Quran disebut innamal mu'minuna ikhwah ya. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Dalam hadis akhul muslim alal muslim al muslimu akhul muslim. Orang Islam yang satu ya, adalah saudara bagi orang Islam yang lain ya. Bahkan dalam hadis agak keras hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, belum beriman kamu, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kamu mencintai saudara muslimmu ya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang kita menjaga ukhuwah Islamiyah ya. Sehingga kemudian dalam mimpi itu saya menggambarkan bahwa, dan saya mengajarkan bahwa ketika seorang muslim ya, satu orang muslim bertemu dengan satu orang muslim yang lain gitu. Jadi muslim plus muslim ya, maka sama dengan Islam gitu ya. Jadi antara Islam satu ketemu sama Islam yang lain walaupun mungkin berbeda amalan ya. Anggaplah misalnya ini yang NU ya ketemu sama Muhammadiyah,
Kalau mereka ya secara pribadi, secara manusianya, ya ini amalannya NU, ini amalannya Muhammadiyah misalnya. Tapi sama-sama Islam, ya. Islam ketemu Islam, walaupun ini ya kan apa namanya itu Islam coraknya, Islamnya dia corak NU, ini coraknya Muhammadiyah. Tapi Islam ketemu Islam sama dengan Islam sudah. Jadi saya menggambarkan di situ dan saya mengajarkan dalam mimpi itu bahwa kita ini tidak perlu lagi ya ribut ya, kemudian berdebat kepada sesama umat Islam karena mungkin perbedaan amaliyah. Jadi mau masjidnya yang NU ada beduknya, yang Muhammadiyah tidak ada beduknya, sama sudah. Kalau sudah sama-sama Islam, tidak ada lagi Islam NU, Islam Muhammadiyah, tidak ada lagi Islam Sunni, Islam Syiah, tidak ada lagi itu yang namanya perbedaan-perbedaan itu. Kalau udah ketemu ya sudah Islam gitu ya. Jadi Islam plus Islam sama dengan Islam gitu, maksudnya teori yang pertama gitu. Nah inilah yang sebetulnya seharusnya mulai kita sadari bahwa sudah di era 5.0 ini, era digitalisasi, eranya AI sudah mulai mulai menguasai ya sendi-sendi kehidupan kita. Kalau kita kemudian ya tidak berbenah diri, tidak mengupdate ya, mengupgrade gitu ya software keislaman kita, ya kita akan menjadi orang Islam yang ketinggalan zaman, menjadi orang Islam yang keterbelakangan ya, keterbelakangan peradaban gitu ya. Nah inilah yang kita takuti, bahwa orang Islam itu kalau sudah ketinggalan dari sisi peradaban, nah sudah ya, maka siap-siap Islam itu akan mudah dilemahkan, Islam itu akan mudah dikalahkan, Islam itu akan mudah ditindas gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, kenapa Palestina sampai sekarang belum bisa merdeka? Ya karena kita mau tidak mau kita harus sadari bahwa kita ketinggalan peradaban. Ketika Zionis, ya kan, ketika Kristen, ya kan, ketika orang-orang ya di luar Islam itu sudah menyadari bahwa ya ini udah tidak penting lagi nih gitu ya, perbedaan itu ya, bahkan perbedaan agama buat mereka. Makanya muncul, kenapa di Eropa itu muncul aliran agnostik ya. Mereka sudah meninggalkan, mereka tidak mau lagi gitu ya perdebatan agama ini, akhirnya kemudian membuat mereka itu menjadi orang yang keterbelakangan dari sisi peradaban, sehingga tidak tidak jarang kita lihat ya, kita saksikan bahwa mereka yang ada di Eropa itu kenapa mereka menguasai peradaban ya karena buat mereka agama itu sudah tidak penting lagi ya. Kesalahan mereka itu karena itu tadi, meninggalkan agama demi membela peradaban mereka. Yang paling penting adalah peradaban. Siapa yang menguasai peradaban, maka dia yang akan menguasai dunia kan. Nah sekarang peradaban mereka yang menguasai teknologinya, ekonominya, politiknya, ya kan, keamanannya, militernya, dan lain sebagainya. Maka Islam akhirnya keterbelakangan, maka dengan mudah dikuasai, dilemahkannya, dihancurkan, ya, ditindas dan sebagainya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini yang terjadi saat ini. Makanya harus kita sadari bahwa kalau kita udah ketemu saudara muslim kita, ya kan, mulai dirubah caranya. Tidak lagi kemudian ya berpikir, wah ya kalau yang misalnya besok Idul Adha ya, alhamdulillah kita di Indonesia besok kurban hari raya Idul Adha-nya, insya Allah kompak jadi satu. Mau yang NU, Muhammadiyah, pokoknya yang pemerintah semuanya tanggal 17 Juni ya, tanggal 10 Dzulhijjahnya. Tetapi ya yang di Saudi katanya lebih maju satu hari katanya ini, sehingga kemudian ini ya akan menjadi perdebatan lagi nanti. Nah, jadi seharusnya perdebatan model begitu udah kita tinggalin udah gitu, demi kemajuan peradaban Islam. Jangan sampai nanti ya orang-orang yang di luar Islam ya,
Sudah bukan lagi apa namanya itu membahas perbedaan lu hari rayanya hari apa, ya kan? Gue hari Senin, lu hari apa? Hari Minggu misalnya. Bukan itu. Ya, orang-orang di luar Islam sudah apa namanya sudah apa namanya itu menguasai teknologi apa namanya itu kalau di Islam ilmu falak gitu ya. Ilmu falak kita itu kan ilmu yang didasarkan pada Al-Quran yang memang insya Allah Al-Quran itu tidak ketinggalan. Tetapi perangkatnya yang kita nggak punya. Nah sementara orang-orang non Muslim ini punya perangkat untuk menghitung waktu itu, ya kan? Dia punya perangkat untuk menghitung kalender hijriah, ya kan? Kita nggak punya. Kita punya ilmunya. Ilmu itu apa namanya itu alatnya. Sementara teknologinya yang nguasain mereka. Ya sudah habis lagi. Ya, dia sudah bisa apa namanya tuh mempolitisasi waktu. Sementara kita masih berdebat mengenai waktu kan gitu. Ya. Inilah yang kemudian akhirnya kita menjadi ketinggalan zaman. Ya. Makanya kita saat ini harus menyadari, apalagi sekarang sudah teknologi AI ini, wah luar biasa ini. Nggak nyampe 10 tahun, ya, itu sudah bisa dipastikan lini kehidupan kita itu sudah mungkin sudah 50% ya, hampir kalau sekarang mungkin masih agak jarang, paling baru sekedar bikin edit-edit video gitu ya. Mungkin beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan teknologi AI, tapi belum semua. Tapi 5-10 tahun ke depan sudah ya orang sudah beralih ke teknologi yang terbaru ini namanya AI. Ya, sudah tidak diperlukan lagi yang namanya serikat pekerjaan ya. Jadi mau bikin organisasi buruh kayak apapun, ya kan perusahaan semua sudah tidak perlu lagi yang namanya karyawan. Ya. Kenapa? Karena semuanya sudah bisa dijalankan dengan AI tadi gitu ya. Nah ini kan akhirnya yang menjadi korban PHK, yang menjadi korban pengangguran gitu ya, yang menjadi korban apa namanya itu kapitalisme ya, dunia ekonomi ya umat Islam akhirnya kan gitu. Kenapa? Karena mereka menguasai teknologinya, peradabannya. Teknologi itu kan peradaban. Sementara kita masih berdebat, ya kan, yang disembelih itu kambing jantan atau kambing betina ya, kan gitu ya. Lebarannya hari apa? Gitu. Masih berdebat, misalnya apa namanya tuh, kunut atau tidak kunut, kiblatnya lurus apa miring kan gitu ya. Udah begitu aja terus ya. Sementara teknologinya kita nggak kuasain, mereka nguasain teknologi. Ya. Kita buat hari kiblat sedunia, ya. Bagus. Tetapi yang menguasai teknologi untuk menentukan arah kiblat bukan umat Islam ternyata. Kan begitu. Alatnya semua teknologi yang nguasain mereka. Kita cuma beli dari mereka. Kenapa? Karena orang Arab punya duit banyak, ya kan? Karena apa namanya itu sumber minyak dunia ada di sana. Sehingga kemudian yang bikin teknologi, yang bikin peradabannya adalah orang yang non Muslim, ya kan? Kemudian yang beli orang Islam, tapi tidak menguasai karena cuma beli. Ya. Yang akhirnya yang menciptakan ini yang punya passwordnya. Begitu udah, ini mah ya orang Arab kan banyak duit nih. Dah, ini paling 5 tahun aja. Ya kan, 5 tahun nanti kita bisa bikin yang baru lagi gitu ya. Tawarin lagi, udah begitu aja. Ya, cuma jadi korban apa namanya tadi kapitalisme ekonomi mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam mimpi itu saya kemudian mengajarkan kalau Islam ya plus Islam sama dengan happiness itu ya, bahagia. Harusnya kita sudah mulai berubah saat ini. Ketika kita bertemu orang Islam yang satu bertemu dengan orang Islam yang lain, walaupun mungkin beda pandangan, ya, walaupun mungkin dia apa namanya itu bukan golongan kita, bukan apa namanya itu bukan organisasi, tidak satu ormas sama kita, gitu ya. Harusnya kita harus tetap bahagia. Kenapa? Alhamdulillah, saya bisa berkumpul sesama Islam. Ini kan kebalik sekarang. Ketika berkumpul sesama Islam, berantem ribut. Tapi giliran kumpul sama pastor, kumpul sama biksu, kumpul sama pendeta, wah, bergandengan tangan,
senyumnya manis, foto bersama, doa bersama, silakan 12 menit. Bukan tidak boleh. Ya, namanya kita ya kan acara keagamaan untuk menunjukkan kerukunan, oke, nggak apa-apa. Bagus, tapi jangan cuma giliran ketemu sama yang bukan Islam, ya kan kelihatan tulus banget, senyumnya manis. Giliran ketemu sesama Islam, ya kan, wah, ini laisa minna ini, ya. Ini bukan golongan saya ini kan, gitu kan. Yang ada sinis. Kalau di WA grup, ya, di grup kelompoknya, waduh, ya, luar biasa menjelek-jelekan kelompok yang lain. Ini yang terjadi di kita begitu. Pada seharusnya ketika kita ketemu, ya misalnya ya orang Islam ini kan banyak wadah pemersatu. Ketemu misalnya kecil aja, ya kita ketemu di MUI misalnya. Di MUI itu kan berbagai macam apa namanya itu golongan, ya. Nggak yang cuma NU saja, nggak Muhammadiyah, semua kumpul jadi satu. Nah, ketika kita berkumpul di wadah pemersatu gitu, harusnya kita bahagia. Wah, luar biasa. Dan ketika kita ada di kelompok kita, harusnya kita menjadi orang yang mencegah kalau ada orang yang menghina, ya kan, Habib misalnya gitu ya. Ya memang ada, kita nggak munafik, ada memang oknum-oknum Habib yang ya terlalu apa namanya itu kelewat batas. Tetapi kan tidak semuanya begitu. Banyak Habib-Habib yang baik, banyak para Habib yang kemudian perlu ditiru, dicontoh. Kenapa? Karena ketawaduannya. Nggak mentang-mentang duriat Rasulullah, kemudian cium tangan 10 juta, gitu ya, jual tasbih, jual minyak wangi. Enggak, itu kan cuma oknum. Ya kiai juga ada begitu, nggak nunggu yang Habib. Ini kan enggak, kalau di kelompok kita harusnya kita menjadi orang yang menjadi pendamai. Kenapa? Karena kan di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita harus menjadi juru damai. Kalau di grup kita, di kelompok kita ini, ada orang yang membenci kelompok yang lain, membenci Islam yang lain, harusnya kita ingatkan. Ya, saudaraku, ya, mari sama-sama ya kita istighfar, ya. Jangan kita membenci saudara kita, ya. Apapun kesalahan saudara kita itu, mari sama-sama kita tutupin, mari sama-sama kita perbaiki bareng-bareng. Jangan kita kemudian aibnya kita ungkap, ya, di situ, kemudian kita telanjangi, kita hina, jangan. Makanya saya mengajarkan dalam mimpi itu ketika kita sebagai seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda madhab gitu ya, walaupun berbeda organisasi, bahagia harusnya. Gitu. Itu yang kedua yang saya ajarkan kepada jamaah dalam mimpi. Makanya Islam plus Islam yang kedua sama dengan happiness. Bahagia, harus kita bahagia. Oh, alhamdulillah saya bisa ketemu sama saudara saya muslim. Ya. Jangan kemudian ketika ketemu yang muslim kereng-kerengan, ya kan, bibirnya monyong gitu ya, dalam hati sinis gitu ya, pandangan matanya penuh dengan kedengkian. Tapi giliran ketemu orang lain malah kita peluk-pelukan, ya, dan sebagainya. Jangan, ya. Ketemu yang muslim kita bahagia, ketemu dengan yang non muslim ya nggak apa-apa juga, kita apa namanya itu, kita ikut-ikutan happy, nggak masalah. Tapi semua harus adil gitu ya. Nah, yang ketiga yang saya sampaikan dalam mimpi itu adalah Islam plus Islam sama dengan powerful, ya. Menjadi kuat, ya kan? Makanya kan ada hadis yang mengatakan al muslimun akhul muslim kalbunyan. Orang Islam itu bersaudara buat orang Islam yang lain, dan mereka tuh ibarat satu bangunan. Ya, bangunan ini saling menguatkan. Ya. Ada lagi masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim, ya, kama salil jasad, ya. Idza staka udwun tada'alahu bisahari wal hum. Jadi orang Islam itu, perumpamaan orang Islam itu dalam hal ketaatan, ketawaduan, kasih sayang, itu seperti kama salil jasad, seperti tubuh kita ini, ya, saling menguatkan. Kalau satu sakit, semuanya sakit. Kalau sehat satu, semuanya sehat, kan gitu. Kan badan kita begitu. Tangan kiri gatal, tangan kanan ikut bantuin. Nggak mungkin tangan kiri gatal, tangan kiri yang garukin, kan.
tangan kiri gatel, tangan kanan garukin, sambil garuk yang ini gatel, ya ini main kan, gitu kan. Jadi saling membantu, saling menguatkan, ya seperti satu bangunan. Makanya ketika kita melihat orang Islam berkumpul seperti sekarang musim haji, ya kan, musim haji itu kemarin saya mengupdate suasana terbaru di depan Ka'bah di Masjidil Haram, ya. Kita ucapkan selamat ya kepada Ibu Farah Diana dan suami yang berangkat ke tanah suci, ya. Kemarin alhamdulillah saya dikirimi foto, ya, foto suasana terbaru beliau di depan Ka'bah. Luar biasa lautan manusia. Begitu banyak, ya. Bahkan sampai Kementerian Agama merilis yang Direktorat Jenderal Haji tahun ini itu mabit di Musdalifah itu sampai dibuat aturan murur namanya. Murur itu nggak perlu bermalam, harusnya kan aturannya mabit itu bermalam. Tapi karena saking padatnya, saking banyaknya, mempertimbangkan keselamatan jamaah, akhirnya walaupun cuma lewat doang, ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa nyomot batu. Kalau kita nyomot batu buat nahan pup di sini. Kalau di sana nyomot batu itu bagian dari sunnah haji yang untuk namanya lempar jamarot, ya, atau lempar jumroh. Jadi ada 3, ada jumroh, ya kan, wusto, ya kan, ada jumroh yang kecil, ya, wusto sama akobah, ya, yang kecil, yang menengah, ya, sama yang besar ini. Nah, masing-masing ada 7 kali lemparan, ya, lemparan jamarat ini, ya. Nah, jadi kalau 7 kali 7 lemparan kali 3 21, kemudian dilakukan selama hari tasrik gitu, ya. Jadi harus banyak tuh, paling nggak harus ngambil 60 sampai 70 batu gitu, ya. Nah, saking padatnya, karena padatnya luar biasa, tumpah ruah 3 juta lebih manusia berkumpul jadi satu di tempat yang sama, ya. Nah, kemudian dibuatlah, ya, aturan sedemikian rupa untuk mempertimbangkan faktor keselamatan, ya. Saya lihat di foto yang dikirim sama Bu Farah Diana itu, wah luar biasa itu, ya. Ka'bah itu tuh sekelilingnya, padahal tuh Masjidil Haram tuh sampai sekarang dari tahun saya berangkat haji itu 2008 2009 nyebrang tahun, ya. Karena berangkatnya Desember, pulang Januari waktu itu, ya. Itu habis itu mulai pembangunan. Taruhlah 2009 2010 gitu, ya. Sampai sekarang 14 tahun belum kelar-kelar. Bahkan diperkirakan itu pembangunan baru selesai itu mungkin 20-30 tahun baru selesai. Terus pembangunan terus nggak ada hentinya, ya. Dilebarin lagi, dilebarin. Kenapa? Karena nggak muat, ya. Bahkan ketika 2009 saya haji itu beberapa kali sholat itu di tangga, ya, karena kan yang paling rendah itu kan Ka'bah itu, ya. Masjid itu kan karena dia ada, kalau konturnya kita lihat Ka'bah itu kan di lembah gitu, ya. Jadi makin meninggi nih, ya, naik tangga, ya. Halaman Masjidil Haram tuh diperluas terus, ya kan. Karena saking nggak muatnya, sholatnya di tangga itu, kebagiannya cuma di tangga. Bayangin sholat di tangga gimana. Dan itu empat-empatan, jangan berharap kalau kita sholat di sini kaki bisa ngangkang segede, ya, kiper mau nungguin gawang gitu, ya. Kalau di sana udah rapat aja kayaknya masih nggak cukup, kayak mungkin kalau kita nggak bisa jaga keseimbangan, bisa jadi kaki kanan itu ada di atas kaki kiri gitu, ya. Saking padatnya itu orang mau sholat, ya. Dan semua rebutan, ya. Jangan berharap kalau di sini udah selesai qomat datang masih dapat ke bagian tempat. Di sana jangan coba-coba gitu, ya. Datang 1 jam 2 jam aja sebelum azan udah nggak muat di dalam, saking banyaknya, Masya Allah. Nah, jadi ketika kita melihat berkumpulnya, ya, saudara muslim kita, itu kita melihat kekuatan umat Islam itu di situ, ya kan. Dan begitu juga misalnya ketika seruan, ya, untuk membantu Palestina, ya. Yang ditakutkan orang Israel itu apa sih? Ini, ya, persatuan umat Islam ini. Makanya ketika Islam plus Islam sama dengan powerful, akan akan menimbulkan satu kekuatan besar, ya. Kekuatan besar ini luar biasa ditakuti oleh musuh-musuh Islam, nggak main-main. Nah, inilah yang harus kita jaga, ikhwah fillah sekalian, ya. Makanya kemudian
mimpi saya angkat nih ya dalam live streaming kali ini. Kenapa? Karena menurut saya wah itu luar biasa sekali gitu ya. Saya dapat kesempatan sama Allah, diberikan mimpi yang bagus ya. Jadi saya ulang ya, ada 3 rumus ya. Yang pertama adalah Islam plus Islam sama dengan Islam. Jadi kalau udah Islam ketemu sama Islam, nggak usah ngomongin perbedaan. Ya, yang ada Islam satu udah, tidak ada yang lain. Ya, tidak usah ngeributin perbedaan. Ya. Yang kedua, Islam plus Islam happiness. Kalau udah kita ketemu sama saudara Muslim kita bahagia udah, nggak usah mikirin utang belakangan. Nanti kalau mau pulang baru bisikin nilai 1.000. Nggak bercanda ya. Jadi yang ada bahagia ya. Dan kebahagiaan ini akan menumbuhkan keberkahan. Makanya kan kalau kita silaturahim memanjangkan umur ya, kemudian nambahin rezeki. Allah akan memberikan. Jadi ketika seorang muslim ketemu sama muslim yang lain silaturahim ya, sama malaikat dipanjangin umur tuh maksudnya itu bukan terus wah umurnya harusnya jatahnya 63 jadi 64, bukan. Maksudnya itu diberikan kesempatan sama Allah. Mungkin yang tadinya dia nggak sempat berangkat haji karena silaturahim itu akhirnya dapat gratisan haji atau gratisan umroh kan begitu. Karena silaturahim ya kan. Nah, jadi itulah keberkahan. Jadi kalau kita ketemu sama saudara muslim kita bahagia udah. Ya. Yang ketiga, Islam plus Islam sama dengan powerful. Kalau kita sudah ya, kalau kita berkumpul sama sesama saudara muslim kita dalam satu majelis, apapun itu mazhabnya, apapun itu amaliyahnya, ya, cuma satu kata Islam, udah gitu ya. Cuma satu kata bahagia. Yang terakhir apa? Kekuatan kita akan kelihatan. Ya. Orang-orang yang tidak senang pada Islam melihat umat Islam berkumpul jadi satu itu, wah luar biasa mereka. Empot-empotan itu. Ya. Mereka luar biasa bagaimana caranya supaya orang Islam ini tidak kuat. Ya. Maka lihat ketika misalnya contoh Afghanistan. Ketika Afghanistan diperangi puluhan tahun oleh ya Rusia, Inggris, Amerika yang terakhir. Ya. Kenapa selalu kalah? Kenapa? Karena mereka berpecah. Ya. Berpecah dalam banyak kabilah-kabilah. Berpecah dalam banyak suku-suku. Tapi manakala ketika Allah sudah menyadarkan mereka untuk bersatu, cuma hitungan hari, ya, para kabur semua itu, ya, penjajah-penjajahan. Dan sekarang mereka jadi negara yang merdeka, ya, baik-baik saja. Kita nggak pernah dengar lagi ada masalah di Afghanistan sampai sekarang. Kenapa dulu waktu masih dijajah sama Amerika selalu ada masalah? Bom bunuh diri lah, ya kan? Perang lah, inilah itulah, itu selalu ada masalah. Tapi sekarang lihat, begitu orang ya penjajah-penjajah yang memusuhi Islam ini kemudian hengkang dari sana, sampai sekarang mereka makmur saja, baik-baik saja. Ya, nah itu ya, dan kita berharap itulah yang terjadi. Ya, maka mudah-mudahan umat Islam ini menyadari bahwa kita ini punya sesuatu yang berharga, yaitu apa Islam kita. Dan yang terakhir ya, ini yang kemudian menjadi ketakutan yang keliru. Orang berpikir kalau Islam ya menjadi penguasa di dunia ini seperti Amerika gitu. Kemudian gimana nasib yang memusuhi Islam ini? Gimana nasib orang-orang kafir gitu kan ini? Yang disebut kafir di Al-Quran ini. Kan kemarin udah saya ceritain bagaimana teladan Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah. Nggak usah kita ulangin, nggak usah khawatir. Ya. Ketika Islam itu sudah kuat, ketika orang Islam itu sudah yang memimpin ya dunia ini, maka orang-orang di luar Islam itu akan diayomi, akan dilindungi, akan dijaga kehormatannya, nyawanya, hartanya, kehidupannya, dijamin. Dan tidak bakal dipaksa untuk masuk Islam. Kenapa? Ada larangan, la ikraha fiddin. Nggak boleh kita memaksa orang untuk menjadi Islam. Nggak boleh. Walaupun kita mayoritas, tidak boleh kita kemudian memaksa orang untuk jadi Islam, nggak boleh. Ya, kita harus menjamin kebebasan
mereka beribadah, kita harus menjamin kebebasan mereka beragama, kita harus menjamin kehidupan beragama mereka, gitu ya. Ketika mereka dapat hidayah, lain cerita, ya. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Baik, itu saja ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban semakin dekat, ya. Kami berharap antum semua yang masih bingung nih mau kurban kemana nih, belum ada tempat pilihan, ke Al-Hadid aja, Gunung Kidul. Ya, di sini masih banyak yang kekurangan kurban. Kalau di kota udah kebanyakan kurbannya, orang nggak makan daging udah bisa tiap hari. Di sini bakso aja ayam, bukan sapi. Ini apa namanya? Kita berharap mudah-mudahan ya, yang masih bingung, udah kurbannya di sini murah, cuma 2,5 juta. Ustadz, saya punya duit cuma 2 juta, nggak apa-apa, udah insya Allah kita cariin kambing di kampung, masih banyak yang ya dengan harga segitu, insya Allah sudah memenuhi syarat ya. Jadi itu ya, saya punya uang cuma sekian, nggak apa-apa, nanti japri aja. Insya Allah kita bisa atur, kita sesuaikan. Ini kan harga itu kita berikan standar ya. Karena apa, orang kalau nggak dikasih harga, bingung. Ya, harganya berapa? Kurban di gunung itu suka-suka ibu aja kan jadi lucu jadinya. Suka-suka bapaknya, suka-suka nggak bisa. Ada standar. Tapi manakala kemudian, Ustadz saya kepengennya, misalnya di sini sapi 17,5 juta. Wah, kalau 17,5 juta kecil, Ustadz. Gimana kalau yang 50 juta sapinya? Wow, ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Ya. Saya yang beliin, Ustadz tinggal motong. Terima kasih ya. Nggak sanggup saya suruh motong sapi apa namanya seharga 50 juta. Bayangin berapa gede gitu ya. Nanti ada ahlinya di sini gitu ya. Kenapa ya? Pengalaman sudah berpuluh tahun ya menjadi jagal sapi, karena tiap kurban dari Al-Hadid berdiri tahun 2007, saya selalu yang motong, mau sapi mau kambing gitu ya. Apa namanya, ternyata berpengaruh ya. Sekarang ini pergalangan tangan ya, walaupun saya nggak tua-tua banget ini ya sudah seperti dulu. Jadi kalau suruh neken ini ya, kalau sapi yang besar itu wah udah kayak encok kumat gitu ya, nggak kuat ini. Kasihan sapinya ini ya. Ini gue jadi potong apa kagak sih, lama amat nggak putus-putus kan begitu. Ya, bukan perkara goloknya nggak tajam, tapi karena tenaganya sudah ya tidak seperti dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau kasih sapi yang besar ya, bahkan mungkin mengalahkan sapinya presiden misalnya gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Mana tahu di Al-Hadid ya ada sapi saurus gitu ya, besok ini potong di sini gitu ya. Jadi silakan aja, boleh ya. Insya Allah kita sambut dengan gembira, karena memang di sini masih kekurangan hewan kurban, dan insya Allah kurban antum bisa menyelamatkan akidah saudara-saudara muslim kita di sini. Demikian ya, saya tidak perlu promosi produk lagi di hadapan kita. Ini ada amal usaha pondok, ada kopi tahajud, ada Proflavo, propolis, insya Allah baik, ada sabun wajah ya, Karkol X apa namanya ini ya, X Face ya, yang insya Allah bagus buat kita semua gitu ya. Ini kopi tahajudnya, ini pakai gula aren ya, insya Allah lebih nikmat. Jazakumullah khairan katsir wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.